Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Tami. Kami dari kelompok 4 kelas A Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan tentang Front Office Departemen Hotel Swiss Bay Residence. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya, Mutiarani Agnesita Zahra, kemudian Wibahrul Alam, Rifan Ahmad, Siti Hanatul Puan. Pengertian front office. Front office merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu front artinya depan dan office artinya kantor. Jadi, front office bisa diartikan sebagai departemen di hotel yang letaknya di bagian depan dan tidak jauh dari lobi atau pintu depan hotel. Karena letaknya berada di paling depan, area ini menjadi yang paling sibuk karena paling sering dilihat dan berhubungan langsung dengan setiap tamu yang datang. Adapun front office juga disebut dengan guest service area atau area pelayanan tamu. Sementara yang bertugas di sana biasa disebut dengan guest service agent atau frontliner. Kemudian ada pengertian front office menurut ahli. Menurut Agus Nawar pada tahun 2002 dalam buku pengantar operasional kantor depan hotel, front office merupakan salah satu departemen atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu. Dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar atau pre-arrival sampai tamu tinggal dan berangkat atau check out dari hotel. Selain itu, front office merupakan departemen yang bisa dikatakan menjadi first impression tamu dari sebuah hotel. Oleh sebab itu, mereka yang bertugas harus bisa memperlakukan tamu dengan baik dan harus mengetahui segala informasi yang ada di hotel. Selanjutnya ada fungsi dan tugas front office. Yang pertama ada melakukan penjualan kamar hotel. Ini merupakan fungsi dan tugas utama front office di sebuah hotel. Dengan maksud menjual di sini adalah menyewakan kamar yang ada kepada para tamu yang akan datang. Segala aktivitas yang berkaitan dengan menjual kamar hotel seperti menerima pesanan kamar, menangani tamu yang datang langsung untuk memesan kamar, menangani tamu yang telah melakukan reservasi sebelumnya, melakukan pendaftaran tamu, menentukan kamar tamu. Yang kedua adalah menyampaikan segala informasi tentang hotel. Karena front office berada di bagian depan, maka departemen ini bertanggung jawab untuk menyampaikan segala hal yang ditanyakan tamu mengenai informasi hotel yang meliputi semua produk layanan di dalam hotel, semua fasilitas umum hotel, atau area dalam maupun luar. Yang ketiga, melayani segala komunikasi via telepon dan lain-lain. Sebuah hotel memang harus mempunyai standar pelayanan komunikasi yang baik, termasuk pelayanan komunikasi via telepon, faksimal, internet, email, dan lain-lain. Bagian front office wajib menangani layanan komunikasi tersebut meliputi menerima semua pembicaraan via telepon, menerima dan membalas komunikasi via email atau faksimal, dan melakukan layanan wake up call. Yang keempat, menyusun laporan status kamar. Bagian front office harus menyusun laporan status kamar hotel dengan jelas dan memperbaruinya setiap saat agar tidak mendapati kesulitan dalam menjualnya. Pekerjaan front office di sini sangat berhubungan dengan departemen housekeeping untuk mendapatkan informasi status kamar. Adapun informasi yang harus disusun dan dilaporkan, yaitu kamar yang siap huni, kamar yang sedang dibersihkan, kamar yang sedang dalam perbaikan, perpindahan kamar, dan kamar yang out of order. Yang kelima, yaitu mengurus pembayaran tamu. Front office berwenang dalam melakukan pencatatan segala keuangan dan transaksi tamu hotel, seperti pembayaran sewa kamar baik tunai maupun non-tunai, ataupun deposito. Sedangkan untuk pencatatan keuangan hotel secara menyeluruh dilakukan oleh bagian akuntansi. Departemen front office di sini melakukan kegiatan terkait seperti
mempersiapkan pembayaran tamu, membuka rekening tamu, menyusun rekening tamu, mencatat transaksi pada rekening tamu, membatasi jumlah kredit, dan melaksanakan prosedur check-out. Yang terakhir, menangani barang bawaan tamu. Front office harus melayani semua tamu yang datang dengan baik, termasuk dalam menangani barang bawaan tamu untuk menginap. Adapun aktivitas yang berkaitan seperti menangani barang bawaan tamu yang akan datang, menangani barang bawaan tamu yang akan check out, menangani barang bawaan tamu yang melakukan perpindahan kamar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ara mengenai tujuan front office. Front office merupakan departemen yang harus ada dalam pengurusan sebuah hotel. Bagian ini umumnya berada di area depan bangunan hotel agar mudah dijangkau oleh tamu, khususnya dalam mendapatkan informasi dan pemesanan. Selanjutnya, menurut Bagiono dan Sambodo 2006, menjelaskan bahwa front office ini merupakan bagian yang vital dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis penginapan. Karena pendapatan terbesar sebuah hotel bersumber dari penjualan kamar, sementara pendapatan terbesar kedua bersumber dari sektor food and beverage. Selanjutnya, jadi alasan dibentuknya Departemen Front Office dalam sebuah hotel memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama untuk meningkatkan Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan hotel serta tingkat hunian kamar dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah tamu langganan. Yang ketiga, untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepuasan tamu. Yang keempat, untuk membentuk sebuah citra hotel yang positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktur FO. Di sini ada front officer manager, di bawahnya ada asisten front office manager, lalu di bawahnya lagi ada chief concierge, terus bell captain, dati manager, front desk agent, chief operator, dan telepon operator. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jobs desk form, assistant form, and duty manager FDA. Yang pertama yaitu front office manager. Front office manager bertanggung jawab memberikan kesan yang positif dan menciptakan kepuasan tamu di area kerjanya. Ruang lingkup kerjanya yang pertama yaitu front office area, executive floor, dan yang selanjutnya yaitu business center. Selanjutnya yang kedua ada asisten front office manager. Asisten front office manager bertanggung jawab untuk membantu kelancaran keseluruhan tugas di bagian front office serta menggantikan front office manager saat berhalangan dan mengkoordinir tugas-tugas sesuai pekerjaannya. Ruang lingkup kerjanya yaitu front office, executive floor, business center. Yang ketiga yaitu ada duty manager. Duty manager bertanggung jawab untuk mendukung pekerjaan operasional secara menyeluruh di departemen front office serta mengontrol operasional lintas departemen pada shift tertentu. Ruang lingkup kerjanya yaitu front office, terus ada juga seluruh area hotel yang berhubungan dengan tamu. Yang keempat yaitu front desk agen. FDA bertanggung jawab untuk menangani registrasi tamu serta memberikan pelayanan check-in dan check-out maupun mengurus pembayarannya. Ruang lingkupnya yaitu front desk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Hana.
Silakan Sitiana. Oke, selanjutnya ada Chief Concierge. Chief Concierge bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua tamu hotel mendapatkan pengalaman yang berkesan di area pintu depan hotel, lobi, maupun bell desk. Ruang lingkup kerjanya yaitu pintu masuk hotel, lobi, bell desk, dan counter. Selanjutnya ada bell captain. Bell captain bertanggung jawab untuk mengurus barang-barang bawaan tamu saat datang, selama menginap maupun ketika tamu tersebut pergi untuk check out meninggalkan hotel. Ruang lingkup kerjanya antara lain front office, lobby, dan kamar tamu. Selanjutnya ada Chief Operator. Chief Operator bertanggung jawab memastikan tamu hotel mendapatkan apa yang dibutuhkan melalui telepon. Nah, ruang lingkup dari Chief Operator yaitu ada Front Office. Yang selanjutnya ada Telepon Operator. Telepon Operator bertanggung jawab untuk mengelola layanan komunikasi baik telepon, faksimil, maupun email dengan berpedoman terhadap kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan. Ruang lingkup telepon operator yaitu front office. Next. Selanjutnya yaitu Food and Beverage Department di Hotel Swiss by Residence. Pengertian F&B Department. Food and Beverage Department adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut dan dikelola secara komersial serta profesional. Food and Beverage Department merupakan departemen yang sangat mutlak diperlukan di hotel dalam penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman. Dalam menjalankan tugasnya, Food and Beverage Department terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Food and Beverage bagian depan atau front service, yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan tamu, terdiri dari bar, restoran, banket, dan room service. Yang kedua, Food and Beverage bagian belakang atau back service, yaitu bagian yang tidak langsung berhubungan dengan tamu karena harus melalui perantara pramusaji seperti bagian kitchen dan stewarding. Tujuan F&B Department. Tujuan Departemen Food and Beverage menurut Soekarno dan Pendit tahun 1998 adalah menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya dengan harga yang sesuai. Kedua, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tamu sehingga tamu merasa puas. Hal ini menyangkut mutu pelayanan, mutu makanan dan minuman, sikap karyawan, dekorasi ruangan, serta suasana sekitar. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan untuk kesinambungan usaha. Food and Beverage Service di Swiss by Residences Kalibata. Bertugas menangani penghidangan makanan minuman, penyiapan beberapa jenis minuman diantaranya minuman campuran atau mixed drinks. Di Swiss by Residences F&B Service berfungsi sebagai penjamu pelayanan makanan dan minuman pada tamu hotel. F&B Service terbagi atas 4 bagian, yaitu restoran, bar, banket, dan room service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lucy.
Cek. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian food and beverage service. Yang pertama itu ada restoran Swiss Cafe, berfungsi menyelenggarakan pelayanan makanan dan minuman secara komersil pada suatu hotel. Yang kedua ada bar, bertugas menyiapkan makanan dan minuman baik beralkohol dan non-alkohol. Yang ketiga, banquet, bagian yang bertanggung jawab dalam event yang diselenggarakan di hotel melalui pelayanan makanan dan minuman yang biasanya diselenggarakan di ballroom. Yang keempat, ada room service, bertugas melayani makanan dan minuman pada tamu yang ingin makan dan minum dalam kamar hotel. Lalu di sini ada struktur organisasi food and beverage service. Yang pertama itu ada F&B manager, lalu ada F&B admin, lalu ada asisten F&B manager, lalu ada F&B supervisor, selanjutnya ada F&B captain, lalu di bawahnya ada greeter, hostess, lalu di bawahnya lagi ada waiter. Baik, selanjutnya di sini ada job desk dari Food and Beverage Service Department di Hotel Swiss Bell Residences. Yang pertama itu ada Food and Beverage Manager, menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, mengarahkan pelaksanaan serta menilai keberhasilan. Yang kedua, melakukan analisa tentang pesaing. Yang ketiga, menyusun anggaran FB production, kitchen, F&B service, dan stewarding. Yang keempat, merumuskan kebijaksanaan pengendalian biaya operasional. Yang terakhir, menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung. Yang kedua ada asisten F&B manager. Yang pertama, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kitchen, F&B service, dan stewarding. Yang kedua, menyusun rencana kerja dan mulai pelaksanaannya. Yang ketiga, mengawasi jadwal operasional bawahannya. Yang keempat, memonitor hasil inventaris fisik di bagian kitchen, F&B service, dan stewarding. Yang terakhir, memonitor pelaksanaan storeroom requisition. Yang ketiga ada food and beverage admin. Yang pertama, tugas admin di dalam F&B service adalah menginput dokumen dan melakukan stock of name terhadap bahan baku dan peralatan yang ada di F&B service store. Yang keempat, food and beverage supervisor. Yang pertama, melakukan kontrol terhadap kinerja waiter dan admin. Yang kedua, membuat jadwal kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang keempat, membantu staf dalam handling komplain dan masalah operasional lainnya. Yang kelima, serta memastikan ketersediaan stok barang-barang dan peralatan kerja. Yang terakhir, menangani penataan. Lalu yang kelima itu ada food and beverage captain, memastikan persiapan suatu event berjalan sempurna. Yang kedua, menjamin dekorasi meja, penyajian makanan, dan kecepatan pelayanan dilakukan dengan baik demi kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, mengkoordinator para waiter di dalam melakukan tugasnya. Yang terakhir, melayani tamu dalam hal tertentu seperti mengambil pesanan tamu, menyajikan anggur, flaming, carving. Yang keenam, ada greeter, menyambut tamu ketika tamu tersebut masuk restoran. Yang kedua, mengantar ke meja tamu. Yang ketiga, membantu tamu untuk duduk. Yang keempat, memperkenalkan menu dan mempromosikan restoran kepada pelanggan yang belum memutuskan untuk masuk. Yang kelima, mengatur penempatan pelanggan sesuai dengan denah ketersediaan tempat. Yang ketujuh, itu ada hostess, membuat para pelanggan merasa nyaman dan sesantai mungkin dan membuat mereka bisa bersenang-senang. Para hostess harus menjamin bahwa pelanggannya tidak merasa bosan dan itu menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan mereka.
Yang terakhir itu ada waiter atau waitress. Yang pertama, mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam operasional seperti chinaware, silverware, dan glassware. Yang kedua, tugas utama dari seorang waiter yaitu untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan tamu. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kerja. Yang keempat, mengambil minuman ke bar atau makanan ke dapur. Yang terakhir, membantu kapten dalam hal menyambut dan mengantar tamu ke tempat duduk yang sesuai atau ke meja yang sudah dipesan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hana. Selanjutnya ada F&B Product Swiss Bell Residence, merupakan departemen yang menyajikan makanan mulai dari proses pemasakan sampai berupa makanan jadi. F&B Product Swiss Bell Residence terbagi atas beberapa macam bagian, di antaranya main kitchen, show kitchen, beer manger, pastry, bakery, baker, hingga steward, di mana semua bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda tetapi bertujuan sama, yaitu menjual produk ke konsumen hotel. Food and beverage produk mengelola makanan mulai dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Next. Selanjutnya ada bagian F&B produk. Yang pertama ada show kitchen, bagian yang memasak langsung di depan tamu ketika breakfast, lunch, atau dinner. Yang kedua ada main kitchen, bagian yang menangani berbagai macam sambal, stok, serta berbagai macam main course yang dimana kitchen ini termasuk ke dalam hot kitchen. Next. Selanjutnya ada beer manger, bagian yang menangani berbagai macam appetizer seperti salad, sandwich, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pastry, bakery, bagian yang khusus menangani atau membuat kue, cake, cookies, pastries, coklat, puding, dan aneka dessert lainnya. Next. Selanjutnya ada steward, bagian yang mengurus alat-alat yang ada di kitchen, bar, restoran, banquet pada suatu hotel meliputi washing, cleaning, dan polishing. Ada butcher, bagian yang menangani bahan mentah yang berasal dari hewan, unggas, ataupun ikan yang nantinya akan diperlukan oleh bidang section lainnya. Next. Selanjutnya struktur organisasi F&B produk. Dalam Departemen Food and Beverage produk terdapat struktur organisasi di dalamnya dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks. Nah, struktur organisasi F&B produk diantaranya ada eksekutif chef, ada sous chef, di bawahnya ada chef de partie, chef de partie pastry, SPV steward, terus di bawahnya ada demi chef de partie steward, di bawah demi chef de partie ada komis. Selanjutnya di bawah chef de partie dan chef de partie ada senior cook, komis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ipan. Selanjutnya yaitu ada job desk F&B produk departemen di Hotel Swiss Bell Residence. Yang pertama yaitu executive chef.
Tugas utama dari eksekutif chef ini adalah mengkreasikan menu, bermain dengan bahan-bahan makanan, dan menciptakan sensasi rasa-rasa baru. Yang kedua yaitu sauce chef. Tugasnya yaitu bertanggung jawab dalam menyusun jadwal atau menggantikan beberapa pekerjaan saat eksekutif chef sedang berhalangan hadir. Next, yang ketiga yaitu chef de partie. Tugasnya yaitu bertanggung jawab pada salah satu section di dapur, misalnya bagian sup atau salad ataupun panggang-panggangan. Yang keempat, patissier atau pastry chef. Tugasnya yaitu memiliki spesialis dalam pengolahan baked food, pastries maupun dessert. Yang selanjutnya, slide sebelumnya, Ra. Komisari, yaitu section yang tugasnya menyiapkan aneka potongan sayuran yang dipesan oleh section lainnya yang ada di kitchen. Yang keenam yaitu steward. Tugasnya yaitu bagian yang melakukan requisition, distribution, storing, cleaning, and washing, inventory, repair and maintenance terhadap food and beverage equipment. Nah, yang ke-12 yaitu adalah cara membuat Long Island Iced Tea Cocktail. Bahan-bahannya yaitu yang pertama 30 ml vodka, yang kedua yaitu 30 ml gold tequila, yang ketiga 30 ml rum, yang keempat 30 ml gin, yang kelima 30 ml triple sec, yang keenam 60 ml cola, yang ketujuh yaitu 150 ml sweet and sour. Cara membuatnya yaitu pertama, kocok vodka, tequila, rum, gin, triple sec, sweet and sour, dan es batu di dalam shaker hingga bagian luar shaker berembun. Yang kedua yaitu tuangkan koktail ke dalam gelas yang sudah diberi es batu. Yang ketiga, tuangkan cola ke dalam gelas. Yang keempat, garnish dengan jeruk nipis. Yang kelima, Long Island Iced Tea Cocktail siap dinikmati. Nah, ini dia adalah cara pembuatan Long Island Iced Tea. So welcome back. Today I'm going to show you how to make the very dangerous Long Island iced tea. The easiest way to remember this drink is it's just the 5 whites. So you've got 5 white spirits. So you've got Bacardi, you've got rum, vodka, gin, tequila, and Cointreau. So it's a really simple drink. It's just a built cocktail. So just put some ice into your glass. The ratio is just equal parts. So today I'm only going to put half shots in, but a lot of recipes out there call for 3/4 or full shot. Obviously, if you put a full shot of everything, you're going to have 5 shots in one glass. Whereas if you only do half shot, 2.5 shots per drink, which is a little bit more reasonable. Which is probably what I'd serve if I was serving it to a customer. So 15 mils of rum, and then 15 mils of vodka, 15 mils of gin, 15 mils of tequila, and 15 mils of Cointreau. So top that up with ice, and then almost to the top with Coke. So remember, it is an iced tea, so it's going to look like tea. You don't want to put too much Coke into that. So you should still be able to see through it. And then to the top, 3/4 of a shot of lemon juice, so 22.5 mils, and float that on top. There are other recipes that call for sugar syrup,
But personally, you've already got heaps of sugar in the Coke. You've got sugar from the Cointreau, so I think that's plenty. But same again, it's up to personal taste. And for garnish, I'm just going to do a lime wedge. And there you have a Long Island iced tea. Cheers. So that citrus helps actually mask a lot of the spirits in here. You can't tell how strong the drink is, but the Coke does mask a lot of the flavour, so you can't really distinguish the different spirits that are in there. And I think the one main reason you're going to be drinking this is to pretty much get messed up. So Long Island iced tea. Cheers. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.